Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Dewi Cempaka-Lata, NIM 18110110111. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai konseling behavioral teknik modeling. Jadi tugas ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Tes yang diampu oleh Profesor Dr. Iketo Darsana MPD Kons dan Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai video konselingnya. Jadi di sini saya memanggil siswa atas nama Nilu Haryati, apakah benar? Benar. Jadi di sini kamu pernah melaksanakan psikotes online ya? Ya. Jadi dari hasil yang sudah Ibu periksa, jadi tes kepribadian kamu mengalami masalah kurangnya percaya diri dalam diri kamu. Apakah kamu merasa seperti itu? Ya, seperti itu. Jadi di sini Ibu akan melaksanakan konseling bersama kamu. Apakah kamu setuju? Siap, setuju. Baiklah, kalau begitu sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kamu pernah melaksanakan konseling sebelumnya? Siap, pernah. Pernah. Jadi Ibu ulang kembali, konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada konseli, di mana konseli mendapatkan masalah saat melaksanakan konseling agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi seperti itu gambarannya konseling kita nanti. Ya. Baiklah. Kalau begitu sebelum kita mulai konselingnya, adik bisa menandatangani kontrak konseling ini agar adik tidak merasa takut saat mengutarakan masalah-masalah adik, agar adik tetap Ibu akan tetap menjaga kerahasiaan, karena asas kerahasiaan dalam konseling ini sangat dijunjung tinggi. Jadi adik bisa tanda tangan di sini, atau adik ingin membacanya terlebih dahulu, terserah adik saja. Baik, sudah. Baik, di sini setelah adik menandatangani kontrak kuliah, jadi di sini Ibu akan memulai konselingnya. Apakah adik sudah siap? Siap, sudah. Atur tempat adik sedemikian rupa agar adik merasa rileks saat akan mengutarakan semua masalah-masalah yang adik alami. Siap. Jadi di sini Ibu ingin bertanya, apa yang melatar belakangi adik kurangnya disiplin diri dalam adik? Apakah karena adik tidak bisa mengatur waktu, atau emang nggak ada niat untuk melaksanakan sesuatu? Karena nggak bisa mengatur waktu sih, lebih tepatnya. Jadi karena tidak bisa mengatur waktu. Apakah ada hal yang lebih mendasari kenapa adik tidak bisa mengatur waktu sehingga menyebabkan tingkat disiplin diri adik kurang atau rendah? Apakah karena adik terlalu sibuk dengan tugas-tugas, atau karena adik malas, atau hal yang lain begitu? Karena sibuk dengan tugas-tugas yang banyak. Jadi karena sibuk dengan tugas-tugas yang banyak, jadi tidak bisa mengatur waktu, sehingga hal-hal yang lain di luar dari tugas-tugas adik jadi terbengkalai seperti itu. Ya. Jadi apakah adik tidak memiliki motivasi agar adik dapat mendisiplinkan diri adik? Punya. Saya punya motivasi, tapi karena tugas-tugasnya yang banyak, jadi saya tidak bisa untuk mengatur waktu saya, dan akhirnya saya menjadi kurang disiplin. Oh ya, saya mengerti juga bagaimana susahnya menjadi siswa, tugas-tugas banyak, jadi susah mengatur waktu. Jadi dengan itu kita jadi kurang disiplin ya. Ya. Jadi di sini apakah ada hal yang mendorong adik agar adik mendisiplinkan diri adik? Apakah saya harus disiplin supaya saya dapat membanggakan orang tua saya, ataupun biar saya bisa mengatur waktu saya dengan baik, kayak gitu? Apakah ada yang menjadi
pendorong agar adik lebih disiplin lagi. Selain motivasi-motivasi tadi, kalau adik kan katanya mengatakan tadi memiliki motivasi, tapi ya karena tugasnya terlalu banyak gitu, tidak bisa mengatur waktu, jadi tidak disiplin. Jadi seperti itu. Jadi apa pendorong yang ada dalam diri adik untuk bisa mendisiplinkan diri gitu? Menurut saya sih, kalau saya harus disiplin itu sangat berguna untuk masa depan saya, dan itu bisa membuat saya sukses. Karena kalau kita tidak disiplin, maka itu sama saja dengan masa depan kita yang akan tidak baik nantinya dan tidak bisa membanggakan orang tua. Jadi seperti itu. Jadi di kelas adik apakah ada yang waktu bisa mendisiplinkan waktunya, disiplin dalam semua kegiatan ataupun kegiatan-kegiatannya dia itu teratur? Apakah ada yang bisa adik tiru di kelas adik? Siap ada. Siapa teman adik yang bisa adik jadikan contoh untuk saya harus disiplin biar nggak kalah sama dia, seperti itu? Baik, namanya itu Peggy. Peggy itu selalu tepat waktu dalam mengumpul tugas dan dia selalu disiplin. Jadi ada teman adik lah di kelas untuk adik jadikan contoh agar adik bisa mendisiplinkan diri adik. Jadi apa saja hal-hal yang dapat adik lakukan nantinya jika ingin mendisiplinkan diri adik, jika adik ingin disiplin? Seperti contohnya mungkin adik membuat jadwal, jam segini saya harus bangun, jam segini saya harus gini, atau ada hal-hal lain gitu yang adik lakukan untuk mendisiplinkan diri adik. Ya, salah satunya sih untuk itu membuat jadwal lah, supaya bisa ingat waktu dan kerjaannya juga beres dan tepat waktu gitu. Ya, berarti agar adik membuat jadwal kegiatan itu agar segala kegiatan yang adik lakukan itu terstruktur. Ya, jadi seperti itu ya. Berarti kalau begitu, jika adik memiliki contoh yang dapat adik tirulah Peggy. Bagaimana dia membuat jadwal kegiatannya, bagaimana dia bisa tepat waktu mengumpulkan tugas, disiplin. Jadi adik bisa tiru Peggy agar adik bisa mendisiplinkan diri adik seperti Peggy. Ya, jadi seperti itu. Jadi agar adik tidak kalah dengan Peggy. Peggy saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Bayangkan Peggy juga tugas-tugasnya banyak, sama seperti kita. Apalagi Peggy satu kelas, pasti sama kan tugasnya seperti adik. Jadi katakanlah pada diri adik, beri motivasi dalam diri adik untuk pokoknya saya harus disiplin seperti Peggy. Saya akan mencontoh Peggy. Saya akan menjadikan Peggy sebagai model dalam mendisiplinkan diri saya. Jadi seperti itu. Adik apakah paham dan dapat terbuka wawasan pikirannya agar adik dapat mendisiplinkan diri adik setelah mengikuti konseling ini? Dapat. Jadi dapat. Jadi adik sudah dapat pemecahan masalah mengenai masalah adik, berarti ya adik sudah berpikir kan untuk apa yang harus adik lakukan untuk mengatasi masalah yang adik alami saat ini. Siap, sudah. Jadi kalau begitu kita dapat mengakhiri konseling ini kan? Ya, dapat. Baiklah kalau seperti itu. Terima kasih atas waktunya karena adik sudah mau dikonseling dan dapat mengutarakan semua masalah-masalah adik. Semoga dapat terselesaikan dan adik mendapat solusi-solusi yang menurut adik sudah adik dapatkan setelah melakukan konseling ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Baik, sekian video konseling tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Prof, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni.